Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo sahabat PU di rumah. Tentunya kembali lagi dalam kanal YouTube-nya Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi. Dan hari ini Tiffany bakal ngobrol-ngobrol bareng Kepala BWSS 6 Wilayah Jambi, yaitu ada Pak David di sini. Halo Pak David. Halo, Gimana kabarnya Pak? syukur alhamdulillah puji Tuhan. Sehat Pak? Sehat. Dan semangat ya Pak. Tentunya. Apa nih Pak kegiatan hari-hari ini Pak? Ada kegiatan apa ya Pak? Kegiatan kebetulan kami kan sebagai institusi pemerintah pusat, tentunya kami ada hubungannya dengan APBN. Tentunya kita akhir tahun ini kita tentunya lebih sibuk dari biasanya karena kita harus menyelesaikan seluruh kegiatan sampai closingnya di akhir tahun 2024. Kemudian kita melanjutkan planning di 2025 dan seterusnya. Gitu, siap terus. Lagi hektik ya Pak ya? Kalau akhir tahun apapun hektik ya Pak? Lumayan. Oke Pak, kan biasanya deh Pak, sahabat PU di rumah seluruh masyarakat nih mungkin ada yang belum tahu Pak. Iya. Apa sih sebenarnya Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 Jambi ini Pak? Iya. Boleh dijelasin dikit nggak Pak? Ya, Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 ini merupakan institusi kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Di mana Direktorat Jenderal Sumber Daya itu merupakan Direktorat Jenderal yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Oke. Jadi kami sebagai perwakilan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bertugas untuk melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang ada di Provinsi Jambi. Jadi kami itu bertugasnya untuk mengelola sumber daya air di wilayah sungai Batanghari sebagai wilayah sungai kewenangan pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jambi. Untuk itulah maka kami berada di Provinsi Jambi ini untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan sumber daya air gitu. Oke, berarti tugasnya adalah sebagai perpanjangan tangan ya Pak? Iya, di SPO. Oke. Nah Pak, sebenarnya kalau untuk pengelolaan sungai ya Pak, pengelolaan air khususnya di Provinsi Jambi, apa saja sih Pak yang BWSS lakukan nih Pak? Misalnya tugasnya apa saja sih Ya, Pak? pengelolaan sumber daya air sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang itu terdiri daripada konservasi sumber daya air, yang kedua pendayagunaan sumber daya air, yang ketiga pengendalian daya rusak, dan tentunya juga ada pengembangan sistem informasi. Itu menjadi suatu tugas-tugas pengelolaan sumber daya air, mungkin seperti itu. Baik, nah ini kan Pak, kalau ngomongin soal pengelolaan air Pak, tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya bencana atau musibah banjir Pak. Iya, iya. Apalagi ini di bulan-bulan, ini kan kita saat ini sudah di bulan 11 ya Pak ya. Iya. 11-12 ini adalah bulan di mana musim hujan nih Pak. Ini pasti tugas-tugas BWSS ini lebih banyak nih Pak. Apakah ini juga termasuk relate Pak dalam tugas BWSS dalam penanggulangan banjir? Seperti yang saya sampaikan tadi adalah bahwa sebenarnya antaranya ada satu pengendalian daya rusak. Pengendalian daya rusak itu salah satunya adalah musibah banjir. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika akhir tahun ini kita mendapatkan curah hujan yang sangat tinggi ya. Betul. Tidak seperti di bulan Juni, mungkin Juli, di bulan masuk ke bulan Oktober, November, Desember itu curah hujan sangat tinggi di mana beberapa lokasi ketika kapasitas sungainya tidak cukup untuk mengalirkan volume hujan yang turun maka mengakibatkan banjir. Banjir merupakan salah satu bencana yang perlu kita atasi ya. Perlu kita laksanakan beberapa effort untuk bagaimana banjir itu yang terjadi tidak berulang. Walaupun demikian memang kita tidak bisa mengontrol jumlahnya hujan yang turun ke bumi ya, tapi kita tidak boleh menjadi asa, kita perlu melakukan effort. Itulah effortnya adalah pengendalian daya rusak air, salah satunya pengendalian banjir. Untuk itulah salah satu tugas kami Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 berada di Provinsi Jambi ini untuk melaksanakan itu. Baik Pak, kalau di Provinsi Jambi kan ini ada beberapa spot daerah nih Pak. Kita punya 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi Pak. Tentunya ada di mana daerah yang lebih krusial nih Pak terjadinya banjir Pak. Daerah mana sih Pak sebenarnya yang menjadi tugas paling berat nih Pak dilakukan oleh BWSS? Secara umum, 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi yang merupakan wilayah daripada wilayah Sungai Batanghari itu hampir semua terjadi banjir. Pada saat terjadinya cuaca ekstrim akhir 2023 sampai dengan awal 2024. Jadi semua tidak ada yang terlepas daripada adanya genangan. Cuman ada yang genangannya satu hari, ada yang genangannya mungkin beberapa jam saja, bahkan ada genangannya mungkin 1 bulan, 2 bulan juga nggak turun. Nah untuk lokasi-lokasi yang menjadi kritis banjir ya, itu ada di lokasi
Danau Kerinci, karena sempadannya itu fluktuatif daripada elevasi muka air sangat tinggi di sana. Kemudian juga di sepadan sungai-sungai, tentunya Sungai Batanghari, di mana pada saat bulan Februari puncak banjir itu sampai elevasi 14. Elevasi MDPL di atas NC level 14. Pada saat di bulan Juni dia sampai dengan levelnya 8. Artinya apa? Sungai Batanghari itu mempunyai fluktuasi tinggi muka air 6 meter. Jadi pada saat dia terendahnya semenjak saya bertugas ini sampai 8 meter, tertingginya itu 14 dan 6 meter. Air itu mengenai sempadan di mana beberapa sempadan itu dioperasi oleh masyarakat. Untuk itulah pada hari ini panjang sungainya kurang lebih 950 kilo, yang ada di Provinsi Jambi yang merupakan kota-kotanya 150 kilo. Dan genangannya itu tinggi muka air yang tadi 14 itu dan bertahan lama. Bahkan sampai dengan 1 bulan, 2 bulan itu dia steady di level 13 sampai 14. Dan ketika itu mengakibatkan rumah-rumah yang ada di sepadan sungai itu jadi terkena dalam kurun waktu yang tadi saya bilang. Dia steady di level 14, 13, 12 sampai dengan 2 sampai 3 bulan. Lokasi-lokasi yang dikuasai oleh masyarakat tentunya terkena. Itu banyak penyebab yang untuk saya eksplor dari awal. Tidak hanya dari satu curah hujan saja. Kita tidak boleh menyalahkan hujannya tinggi, kita perlu apa sebetulnya Apa sih sebenarnya Pak penyebabnya Pak? Selain curah hujan yang turun nih Pak, Ya. seperti yang kita tahu kita tidak tutup mata ya Pak. Iya. Misalkan Provinsi Jambi mengenai penyebab-penyebab banjir mungkin saja sampah atau Pak ataupun juga yang isu yang sedang hangat adalah penambangan ilegal. Iya. Dari Pak David sendiri Pak. Iya, kalau dari saya lihat itu memang banjir yang terjadi ketika curah hujannya sangat tinggi yang tidak mampu dialirkan oleh sungai. Kenapa? Karena memang ada pendangkalan sungai. Mungkin juga pendangkalan sungai itu banyak faktornya. Kalau kita lihat di Google Map, Google Earth, saya lihat sampai dengan perekaman. Kalau kita sekarang di Google Earth, di Google Map itu kan bisa lihat pemotretan citra satelit tahun 2021. Kita tarik ke belakang lagi ke 2020. Tertarik ke belakang lagi ke 2020. Tertarik lagi sampai dengan 98 dari sini. Kita lihat informasi lagi hulu itu luar biasa. Yang asalnya hijau, jadi keadaan terbuka. Itu artinya otomatis itu meningkatkan banjir. Jadi semula tidak hulu air hujan masuk ke turun ke permukaan bumi, yang ada tutupan lahannya, pohon-pohon besar sekarang terbuka, bahkan dilaksanakan beberapa penambangan artinya itu langsung masuk ke sungai. Jadi tidak ada namanya retensinya tidak menjadi terjadi. Jadi yang biasanya itu masuk ke tanah dulu, kemudian keluar di baseflow, sekarang langsung masuk ke sungai. Dan sungainya pun juga mengalir pendangkalan. Pendangkalannya berbagai macam akibatnya, karena ada perubahan daripada tutupan lahan ke aktivitas ekonomi, juga ada namanya penambangan. Kita lihat bagaimana kalau kita lihat di di Sungai Batanghari itu kan coklat ya. Ketika Batanghari yang di Jambi itu luar biasa coklat. Ketika kita datang ke hulu lagi, bukan semakin cerah, tapi kita mendekati umur masalah semakin panas. Dan ketika saya lihat memang ada lokasi-lokasi penambangan yang dekat di badan sungai, di mana sungai yang dulunya cuma 30 meter, sekarang lebar, penambangan. Kalau lebarnya seluruhnya lebar, ya lebarnya di spot-spot, di mana pelebaran itu tentunya ada namanya mungkin limbah-limbah dari penambangan, yang tentunya akan kembali ke sungai. Atau jadi sungai yang harusnya bisa mengalirkan 600 meter kubik per detik di suatu titik. Ketika terjadi dalam suatu detik pada waktu yang berbeda, kapasitasnya berubah menjadi mungkin sekitar 550 dan mungkin lagi sehingga akibatnya apa? Akibatnya mengubahlah dia ke kesepadan, ke perkotaan pedesaan. Jadi itu sebabnya kemudian ada banjir, ada sampah. Sampah kalau kita lihat memang beberapa lokasi terjadi ketika di salah satu lokasi yang kita sebut ya. Jadi ada ketika ada di Bokalver, mungkin ketika sampah itu nggak ada, air itu akan mengalir secara bebas. Tapi ketika ada sampah yang luar biasa, sampah industri sama masyarakat, bahkan ada namanya perabot-perabot rumah tangga, kasur yang menghambat itu semakin memperparah. Untuklah maka kami bertugas untuk melaksanakan pengendalian usaha, kami bikin bendungan, kami menata danau, kami membuat lambung, akan melebarkan sungai, kami mendalamkan sungai itu datang berarti apa-apa. Kalau
upaya-upaya daripada pengambilan sampah, penambangan ilegal, tutupan lahan yang tidak terkontrol itu menjadi tidak dapat dikontrol. Jadi melibatkan dua struktural non struktural, sumber daya air, Direktorat Jenderal, kami Balai Wilayah Sungai, Kementerian PU bertugas untuk penanganan struktural. Namun non strukturalnya perlu kolaborasi antara masyarakat yang tidak membuang sampah di sembarangan, penambangan ilegal yang perlu kita tata, okupasi tutupan lahan yang tentunya itu menjadi kewenangan dari pemerintah daerah untuk menata, sehingga kalau informasi dari Pak Dirjen, kita namanya zero runoff. Zero runoff itu artinya ketika kita mengokasi lahan-lahan yang kan kita perlu untuk meningkatkan ekonomi. Lahan-lahan tentunya akan mengakibatkan perubahan lahan dan lain-lain. Kita boleh melaksanakan aktivitas ekonomi dulu, tetapi runoff-nya, delta runoff-nya harus nol ya. Jadi berbeda dari runoff-nya ketika katakan runoff-nya bersatu berarti sebelum kita okupasi, setelah kita okupasi perlu ada namanya pembangunan struktur mungkin sumber daya sehingga tetap runoff-nya menjadi 600. Jadi namanya ada zero delta key. Jadi perbedaan runoff menjadi zero ketika diokupasi dan sebelum diokupasi. Jadi sungainya akan menjadi lestari. Jadi intinya adalah kita perlu kolaborasi dengan instansi terkait, stakeholder terkait. Kesuksesan dari pengendalian rusak air, banjir itu nggak hanya di kami. Itu tetap melakukan kolaborasi daripada kita masyarakat, stakeholder tata ruang, stakeholder daripada energi dan lain-lain. Gitu. Oke. Perlu kita ambil. Apapun mungkin yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera Enam ataupun juga Republik Indonesia Pak ya, Iya. dari kementerian sana tidak akan berhasil Pak tanpa kolaborasi dari masyarakat juga yang lebih aware, mungkin lebih peduli lagi dengan yang namanya ilegal ini. Tadi kan memang yang namanya ilegal itu tidak boleh ya Pak ya. Betul, Karena- karena ini iya. kita drill nih. Oke. Nah, sebenarnya nih Pak, faktor seperti apa sih Pak yang harus masyarakat ketahui nih Pak? Sebenarnya masyarakat ini harus bagaimana sih Pak untuk membantu pemerintah khususnya BWSS sendiri dalam pengelolaan sungai Pak? Nah, masyarakat tentunya harus, saya yakin masyarakat sangat memahami ya. Cuman bagaimana masyarakat kalau membuang sampah ke sungai, kalau dia tidak punya pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contoh, kalau tidak ada namanya suatu limbah sungai yang dikelola oleh desa, mungkin naik lagi kecamatan, kelurahan, jadi infrastruktur itu yang perlu disediakan. Nah, di lokasi-lokasi, beberapa lokasi mungkin belum ada infrastruktur daripada maksudnya kesadaran pembuangan sampah, tapi juga kita tidak boleh menyalahkan dari pemerintah yang belum menyediakan. Masyarakat juga perlu untuk mempunyai kesadaran daripada pembuangan sampah. Itu yang kita harapkan. Kemudian di dalam okupasi lahan dan sebagainya juga bentuk peran serta daripada pemerintah pusat, pemerintah daerah berkolaborasi ke arah yang sama. Berkolaborasi artinya kerjasama, tapi nggak kerja sendiri-sendiri gitu ya. Sama-sama bekerja dengan kerja sama beda ya. Artinya kolaborasi bekerja sama ke arah yang sama untuk menuju kebaikan bersama. Karena memang cuaca ekstrim yang terjadi ini, hujan turun itu dari beberapa puluh tahun ke depan nggak semakin kecil. Hujannya semakin besar, periode saya singkat. Jadi kalau dulu satu hari itu mungkin 50 mm per hari, sekarang bisa sampai dengan 100-200 mm dalam waktu kurun satu hari. Artinya tiba-tiba volume air hujannya turun dalam waktu yang sangat singkat, sehingga perlu untuk memastikan semuanya lebih besar. Itu perlu kita aware. Tapi juga kami dari Balai Sumatera perlu untuk bagaimana skenario-nya. Skenario penyediaan infrastruktur daripada pengendalian banjir yang komprehensif tentunya, kami tidak menyalahkan daripada strukturnya. Kami telah fokus untuk masalah seperti ini. Berarti ini penanggulangannya untuk kemungkinan 2-3 kali lipat lebih banyak ya Pak ya dari tahun ke tahun. Dan ini yang jadi salah satu PR juga ya Pak ya, mungkin untuk BWSS mungkin PR bersama BWSS stakeholder dan juga masyarakat tentunya. Bapak, ini sedang hangat isu mengenai swasembada pangan Pak. Iya. Yang mungkin ini juga menjadi salah satu usaha yang dilakukan, upaya yang dilakukan BWSS untuk mendukung pemerintahnya mengenai swasembada pangan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Seperti apa? Jadi kami ditugaskan bertugas lalu, ditugaskan oleh Bapak Menteri Koordinator, kemudian dilanjutkan juga tentunya oleh Bapak Dirjen, Bapak Direktur. Kami diperintahkan untuk mendukung kegiatan swasembada pangan yang dilaksanakan oleh Bapak Menteri Pertanian dan jajarannya. Iya.
Nah, apa sih tugas badai gitu ya? Karena swasembada pangan yang dilaksanakan oleh pertanian itu ketika membangun optimalisasi lahan, mencetak sawah tentunya sukses jika diikuti oleh penyediaan infrastruktur sumber daya airnya. Jadi ketika menanam sawah, optimalisasi lahan, tapi sumber daya tidak ada, ya mungkin hanya bisa masa tanamnya 1 tahun, satu tahun 1 kali karena memang sudah hujan kan, musim hujan sekali, musim kemarau kan. Nah kami ditugas oleh Bapak Menteri PUPR, Bapak Menteri PU, ditugas oleh Dirjen Bapak Direktur untuk mengkaji dan melihat survei ke lapangan terhadap segala sesuatu upaya yang dilakukan oleh Kementan. Kita harus cek sumber dayanya ada tidak. Ketika tidak ada, kita perlu melaksanakan kajian cepat dan itu upaya-upaya untuk membangun infrastruktur sumber daya. Jadi sehingga apa yang dilakukan upaya oleh Kementerian Pertanian dalam hal swasembada pangan, sustainability ini menjadi panjang gitu ya. Apa namanya indeks kan kami sama kalau istilah pertanian itu IP ya, namanya indeks penanaman ya. IP-nya itu harus minimal menjadi 2, menjadi 3, artinya bisa 2 kali panen setahun 3 kali. Itu kuncinya adalah selain tentunya dalam hal penyediaan benih itu menjadi domainnya Kementerian Pertanian, domain kami adalah penyediaan infrastruktur sumber daya itu. Sehingga ini dibangun oleh pertanian, yang dilaksanakan pertanian itu kami support terhadap dari keberadaan air irigasi. Seperti apa Pak? Seperti irigasi kah? Atau seperti penyediaan sumber daya air sendiri Pak? Kita bisa saya temukan beberapa lokasi mungkin dilaksanakan pada suatu lahan yang tidak mungkin bentuknya ada. Iya. Bentuknya ada, tapi sekunder primernya mungkin ada, tapi tersinya belum sampai ke lokasi yang bersangkutan. Kita perlu melaksanakan pembangunan saluran-saluran tersier sampai dengan bagaimana air yang kita perlu sampai kepada tempat lokasi-lokasi penanaman sawah yang dilaksanakan pertanian. Juga dimungkinkan kita membangun daripada sumber-sumber airnya, kita bangun embung dan lain-lain. Dan jangan lupa kemarin kita didiskusi dengan pertanian, Pak, kadang-kadang suksesnya daripada penanaman bukan kurang air, ada namanya rawa lebak. Jadi makan kebanyakan air sehingga penanamannya tidak menjadi IP-nya tidak menjadi 2, 3. Bahkan kami juga di lokasi-lokasi tersebut karena memang ketika sawah ditanam pada periode tertentu yang harus kering. Nah lokasi itu terus saja menjadi tergenang. Nah kami juga bahkan diharapkan oleh Kementerian untuk membangun saluran pembuang sampai dengan kolam retensi untuk membuang dari baik. Jadi kita concern kepada penyediaan sumber daya airnya ketika memang dibutuhkan dan ketika dibutuhkan untuk pembuangan air, kalau pembuangan lebih seperti itu. Berarti juga masuk dengan sistem pengendalian sendiri ya Pak ya? Ya. Oke Pak, kalau di Provinsi Jambi Pak, penasaran nih Pak saya Pak. Di Provinsi Jambi sendiri yang mungkin menjadi concern dari swasembada pangan ini di daerah mana sih Pak? Terus juga yang menjadi concern dari BWSS sendiri untuk dalam pengelolaan sumber daya air dalam meningkatkan hasil pertanian dalam tujuan untuk swasembada pangan di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi di daerah mana nih Pak? Ya. 2-3 kali kemarin dalam 1 minggu ini kami berkoordinasi dengan jajaran daripada Kementerian Pertanian yang ada di Jambi. Ada BSIP, ada Dinas Pertanian, ada Bapeltan. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa mereka melaksanakan optimalisasi lahan di 10 kabupaten kecuali di Jambi. Jadi 10 kabupaten itu tersebar pada tahun 2024. Kementerian Pertanian melalui jajarannya melaksanakan optimalisasi lahan di 13.824 hektar yang tersebar di Kerinci sekian hektar, turun lagi ke Merangin sekian hektar, turun lagi ke Bungo, ke Tebo dan sebagainya, Sololanang sampai ke Jabar, Jatim, sampai dengan Puro Jambi itu ada 13.000 sekian hektar. Jadi tidak concern kepada beberapa lokasi saja, semua ada konsensus di Provinsi Jambi kecuali di Kota Jambi tentunya. Namun memang lokasi yang banyak daerah irigasi yang banyak itu ada di Kabupaten Kerinci. Kita punya daerah irigasi namanya Cilabras, juga Padang Sangkil, itu menjadi menjadi daerah-daerah menjadi sumber pangan menurut saya. Memang di sana masyarakat hidup dengan petani ya Pak ya? Dan memang sumbernya sangat cukup. Dan kalau kita lihat kualitasnya memang luar biasa ya. Kalau kita makan,
beras kelinci kalau coba Enak, Pak. enak banget dah. Jadi saya Makanya pakai dendeng, Pak. betul. Jangan mau saya di jalan di lokasi paling sering luar biasa itu apa kualitasnya ya itu menjadi. Tapi intinya tersebar di seluruh provinsi Jambi. Dari Untuk kelinci konsep sampai bikin jabuk semuanya dari difokus mulai Pak ya. Hulu Kerinci Hulu Batanghari sampai dengan Bagian Jawa Barat dan Jawa Timur itu menjadi concern Kementerian Pertanian untuk operasi optimasi lahan dan tentunya itu menjadi tugas kami BWS untuk mensupport bagaimana kita verifikasi sumber airnya, effort apa yang perlu kita laksanakan untuk sosialisasi sumber pangan, sebagaimana kolaborasi Bapak Menteri Pertanian dan KPU di pusat. Kami kolaborasi di situ. Apa saja sih Pak sebenarnya yang menjadi masalah paling banyak nih Pak di 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi nih Pak untuk pengolahan dan pertanian ini sendiri Pak? Kalau tak salah mungkin kami tidak mengetahui substansi intinya itu karena di bidang pertanian yang menjadi garis besarnya, garis bawahnya, garis tebalnya adalah bagaimana kita harus meningkatkan produktivitas dari pangan, ya, dari pangan dalam melaksanakan optimasi lahan. Mungkin yang dulu pernah jadi sawah, tapi nggak pernah, tapi dalam waktu kurun tertentu nggak pernah jadi sawah lagi. Mungkin karena apakah itu kurang pupuk, apakah itu sumber airnya kurang. Nah sekarang kalau dari pertanian yang dulunya tidak sawah, sekarang dicoba lagi untuk diupayakan lagi untuk bagaimana itu menjadi sawah produktif kembali, tentunya dengan menyediakan benih dan lain-lain termasuk sumber daya air. Jadi bagaimana kita menghidupkan kembali pertanian yang pernah ada, bahkan di lokasi-lokasi yang belum pernah jadi sawah sekalipun, seperti tanah sawah dan lain-lain, itu menjadi selama hujan juga seluruh mengenai pertanian kita menjadi support untuk saya Bapak Menteri untuk supaya kami harus konsisten dan support untuk itu. Oke, luar biasa sekali. Kita tadi sudah bahas banjir ya Pak ya. Sudah bahas suasana pangan, kemudian juga apa saja yang menjadi faktor penyebab dari banjir yang sering hadir di Provinsi Jambi khususnya Pak. Apalagi sih Pak yang menjadi tugas, maksudnya yang menjadi concern dari BWSS 6 wilayah Jambi ini sendiri? Nah, jadi BWS ini juga kami sedang dalam proses untuk bagaimana memanfaatkan teknologi untuk lebih mengetahui secara cepat. Jadi kalau dulu kita melihat banjir itu tiba-tiba air tinggi bahwa baru kita melaksanakan fokus irigasi, sekarang kita bagaimana menciptakan memanfaatkan teknologi smartphone yang ada, kita ciptakan aplikasinya, kita ciptakan kita buat sensor hujan. Jadi ketika hujan terjadi jadi di handphone itu tahu nih. Jadi saya mendapatkan notification, saya minta ke developer, bagaimana saya mendapatkan notifikasi ketika curah hujan terjadi melebihi 50 menit per hari, handphone saya langsung nyala. Maksudnya diberikan notifikasi by WhatsApp, sehingga saya ke jajaran piket banjir bisa menyampaikan terus pandangan di lokasi karena memang curah hujan pada umumnya di sini itu kita mencoba untuk terus menajamkan dan memanfaatkan teknologi untuk mitigasi bencana. Karena saya pikir teknologi yang luar biasa itu kita manfaatkan bukan hanya untuk refresh ya, kita nonton YouTube, nonton WA, Instagram dan lain-lain, tentunya harus dimanfaatkan. Bagaimana kita buka handphone itu bukan hanya untuk healing saja, tapi bisa membuka bagaimana kita lihat sensornya, suhu airnya berapa dan lain-lain sebagainya, semuanya ada di smartphone. Itu menjadi PR kami sedang menciptakan comment center, tentunya itu perlu dukungan dan bantuan dari pusat, bantuan dari lain-lain, sedikit demi sedikit kita ciptakan. Kemudian juga konservasi sumber daya air di hulu, dari selain daripada konservasi berdaya yang rusak, konservasi yang kita sebut bagaimana conserve daripada benar-benar hutan lindung itu benar-benar ya. Kadang-kadang kalau kita lihat dari sekitar Jambi itu ya, jadi building. Ya betul. Ya mungkin itu yang kecil-kecil kalau kita tidak tertibkan, ujung-ujungnya kan debit banjir dan lain-lainnya kan sedikit kalau kita lihat citra satelit panjang kita. Iya. Tentunya kami berfokus untuk melaksanakan tugas kami sebaik mungkin, doing our best ya, untuk yang kami tidak lupa kami kampanyekan apa yang perlu dilaksanakan stakeholder terkait kita. Karena ketika kami doing our best paling tanpa dengan support struktural ada artinya. Doing our best effort dalam tugas-tugas kita. Tapi saya menjadi kolaborasi dari rekan-rekan instansi terkait, ayo kita mudah-mudahan ada progresnya gitu.
Pesan untuk masyarakat Pak, tentu ini tidak hanya bekerjasama dengan pemerintah daerah, ataupun pemerintah provinsi dan juga stakeholder terkait. Tentunya ini juga menjadi salah satu tugas masyarakat nih Pak. Seperti saya sendiri Pak, masyarakat mungkin ini seperti apa nih Pak? Kami harus membantu tugas dari BWSS ini dalam pengendalian dan juga pengelolaan air sendiri di Provinsi Jambi Pak. Ya, jadi kalau kita bicara masyarakat, ketika saya duduk di sini sebagai kepala Balai Wilayah Sungai Wenang, saya adalah sebagai kepala institusi. Tapi setelah saya pulang ke rumah, saya menjadi masyarakat. Jadi saya Tiffany ini sama masyarakat. Harapan kami adalah laksanakan saja apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai masyarakat yang baik gitu ya. Yang buat sampah pada tempatnya, yang paling aman ya. Kita conserve water ya, kita tidak membiarkan air itu terbuang percuma gitu ya. Dan tentunya kita pendidikan seperti kita bagaimana mengajarkan mulai dari sejak dini bagaimana agar lebih concern lagi pada lingkungan, kepada anak TK, kepada anak kita di rumah. Ketika dia membuang sampah, ya kita ajarkan. Ketika dia menggunakan air, kita ajarkan juga. Terus kita ajarkan bahwa bencana itu apa sih? Ya. Penyebabnya itu apa sih? Ya. Karena penyebab itu bukan hanya karena alam, mungkin karena tindakan kita semenjak kecil. Ya kalau kita buang sampah sembarangan terus kan yang ngumpul yang menjadi sepuluh. Mungkin yang mendapatkan manfaat daripada apa yang kita laksanakan mungkin generasi setelah kita. Tentunya pendidikan kepada usia ini menjadi penting dalam hal lingkungan, sumber daya. Edukasi ya. Edukasi. Edukasi sekali lagi yang paling penting. Bapak, ini kita menyambut Hari Bakti PUPR 79 di tanggal 3 Desember nanti Iya. Pak. Ada apa saja sih Pak di BWSS ini Pak? Apa Ya. aja sih? Kita bakal ngapain aja nih Pak di BWSS Pak? Untuk menyambut Hari Bakti PUPR. Jadi BWS merayakan Hari Bakti PU yang ke-9 tidak hanya di BWS saja. Kami di Provinsi Jambi, instansi kementerian, instansi pusat instansi vertikal yang ada di Jambi ini ada Balai Wilayah Sungai Wenang, ada Balai Jalan BPJM untuk ada bangun jalan, ada BPPW yang di Cipta Karya, ada Balai Perubahan, ada BPJM. Kami kolaborasi juga. Terkadang kami kolaborasi pekerja bangun jalannya drainase bangun sungai. Saat ini di di peringatan Hari Bakti ke-9 kita kolaborasi apa? Kita kolaborasi membuat suatu lomba, kita lomba volley, kita lomba beberapa cabang olahraga untuk merekatkan bagaimana hubungannya baik, termasuk dinas ya. Dinas provinsi juga itu berkolaborasi dengan kami dalam mengisi daripada rangkaian acara Hari Bakti PU ke-9 agar kita lebih kolaboratif, lebih sinergis dalam wujud dari tadi olahraga sehingga lebih kompak. Tentunya POI sendiri juga ada laksanakan penanaman pohon sehingga kita mengajar masyarakat menanam pohon, edukasi sosial dan lain-lain. Kita coba mengisi acara dengan hal yang positif. Di Balai Seribu juga ada acara, mungkin Balai-Balai masing-masing ada acara, tapi ada acara yang bersama, ada acara yang sendiri-sendiri. Oke, tentunya banyak sekali ya Pak yang Banyak sekali. Hari Bakti PU ini Iya. di tanggal 3 Desember nanti. Termasuk kita juga ada Apa? program sesuai dengan asal cita ya. Kita memberikan ada program memberikan makanan siang kepada anak-anak usia dini ya, usia yang gratis. Kita support dengan sumber daya yang terbatas kita punya. Kita juga ada seperti itu, ada kita sponsor makan siang gratis di sekolah dini, kemudian juga terbatas sosial dan lain. Banyak sekali ya Pak menyambut Bukan hanya sukacita. KPU aja, bukan dari masyarakat. Iya. Kita bikin program yang diperlukan oleh masyarakat mungkin hanya untuk kampanye seperti itu biar kita lebih bermanfaat untuk lingkungan di mana kita berada. Oke, itu dia tadi. Mungkin Bapak sebagai penutup nih Pak. Ya. Tiffany boleh nggak Pak minta Bapak apa sih Pak ucapan Bapak nih untuk menyambut Hari PU di 3 Desember nanti Mas? Silakan Pak. Oke, kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, Balai Wilayah Wenang mengucapkan selamat Hari Bakti yang ke-79. Semoga dengan ada Hari Bakti 9 ini, semua warga PU ya, semua bukannya balai bekerja dan lain-lain, kita lebih sadar diri bagaimana kita melaksanakan tugas-tugas kepayuan dengan lebih baik, we doing our best, tapi dengan satu kata kunci kolaborasi yang penting untuk kita tanamkan. Tentunya mulai momentum daripada Hari Bakti ke-9 ini kita manfaatkan untuk dapat mensinergikan segala upaya kita dalam satu bentuk sehingga
dampak nyatanya lebih terasa untuk masyarakat. Gitu. Oke, terima kasih Pak David. Tentunya selamat bekerja. Semangat Pak, apalagi ini di bulan-bulan yang sangat-sangat sibuk sepertinya. Selain musim hujan juga akhir tahun ya Pak ya. Closing semuanya. Mohon doanya Iya, Pak. kita dari baru bicara aja. Amin. Ya. Mohon doanya kita juga selalu sehat dalam kita, sehingga masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari apa yang kami kerjakan. Sehat selalu buat kita. Sehat selalu Bapak dan juga sehat selalu untuk seluruh masyarakat Provinsi Jambi dan juga sahabat baik di rumah. Terima kasih banyak Bapak. Kita pamit tentunya sampai bertemu lagi di episode podcast berikutnya. Terima kasih. Sehat selalu.